Selamat sore Bapak dan Ibu guru semua. Berikut akan saya jelaskan langkah-langkah menganalisis soal melalui Google Form dan Microsoft Excel. Langkah yang pertama adalah Bapak Ibu silakan buka file soalnya masing-masing di dalam Google Formulir. Setelah dibuka, pastikan bahwa semua soal atau jawaban anak semuanya sudah diberi poin atau sudah diperiksa dari pilihan ganda, isian maupun uraian. Nah, setelah itu kalau semuanya sudah diperiksa atau sudah diberi poin, maka langkah selanjutnya kita klik bagian jawaban. Setelah kita klik bagian jawaban, maka arahkan kursor ke bagian yang ada titik 3-nya. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu guru silakan klik bagian download jawaban. Nah, setelah sudah di-download, kita klik OK. Kemudian file download ini akan muncul dalam komputer atau laptop kita di bagian download. Kemudian Bapak Ibu bisa buka secara langsung melalui laman Google atau bisa langsung ke menu download. Nah, setelah sudah di-download, maka tampilannya seperti ini, masih dalam file ekstrak. Nah, kemudian kita klik saja filenya. Kemudian kita cari soalnya yang ada di dalam file ekstrak. Kita klik. Nah, setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru, seperti yang saya jelaskan pertama atau di awal tadi, bahwa saya hanya akan menjelaskan bagaimana mengubah skor-skor yang sebelumnya seperti ini menjadi angka 1 tanpa koma, tanpa titik. Kemudian kita akan memasukkan secara manual sesuai contoh matriks kita masing-masing. Nah, di sini saya minta perhatian dari Bapak Ibu guru semua untuk memperhatikan dengan baik setiap langkah yang akan saya jelaskan. Hal yang pertama untuk tidak membingungkan kita adalah kita menghapus bagian mana yang tidak penting atau tidak berkaitan dengan matriks penilaian kita. Bapak Ibu lihat saja di situ ada beberapa yang tidak penting, silakan dihapus satu persatu. Kita tinggalkan bagian skornya. Skor untuk nomor 1, pilihan ganda, dan seterusnya sampai skor untuk nomor 1 uraian untuk bisa kita kerjakan nanti. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita hapus satu persatu karena lumayan di dalam satu folder drive ini mencakup 2 mata pelajaran. Nantinya bisa kita edit dalam file Excel. Dan sebelumnya kalau kita sudah download, ini sudah hasil dari download yang dari Google Form itu sudah dalam bentuk Excel. Nah, di sini saya hanya ingin memberikan contoh satu mata pelajaran saja untuk menggambarkan beberapa mata pelajaran tematik dan lain sebagainya.
Yang lainnya ini saya hapus karena saya hanya menjelaskan untuk satu mata pelajaran, untuk tidak membingungkan Bapak Ibu semua dalam memahami langkah-langkah menganalisis soal menggunakan Google Form. Nah, Bapak Ibu, setelah seperti ini, maka kita bisa ubah ini. Kita tambahkan kolomnya untuk menandai bagian nama, bagian nama, terus untuk soal pilihan ganda, untuk soal isian, dan untuk soal uraian. Setelah itu kita blok semuanya, kemudian kita ke menu borders, all borders. Setelah itu kita mau mengubah ini menjadi angka 1, 2, atau 3 dan lain-lain. Yang penting kita menghilangkan bagian ini. Nah, langkah selanjutnya kita blok bagian pilihan ganda, blok semuanya. Setelah diblok, kita geser kursor kita ke bagian find and select. Setelah itu kita pilih replace. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita copy dari yang tampil atau muncul di bagian jendela Excel, paste. Nah, di sini apabila di nomor 1 pengerjaannya ini misalnya dia benar 1, maka kita tahu bahwa kalau di pilihan ganda poinnya itu 1. Seperti ini. Kemudian kita replace all. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang berikut, apabila di pilihan gandanya salah, maka akan berubah menjadi 0 atau nilainya akan menjadi 0. Kemudian kita replace all. Nah, setelah itu untuk pilihan ganda sudah selesai. Sekarang kita blok lagi yang bagian isian. Nah, Bapak Ibu guru semua, setelah sudah diblok, maka kita tinggal mengubah saja. Seperti cara yang pertama tadi, kita copy, kita pastekan ke sini. Apabila ini menunjukkan 1, maka di sini juga nilainya 1. Kemudian kita rubah untuk poin isian dengan nilai 2. Kemudian untuk poin tertinggi pada bagian isian. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian uraian. Seperti biasa kita blok lagi. Setelah itu kita ubah dari poin terkecil, apabila salah poinnya menjadi 2. Replace all. Kemudian yang berikut 3. Yang berikut poin 4. Yang berikut poin 5. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, karena sebelumnya saya sudah mengerjakan terlebih dahulu skornya dengan skor 5, maka apabila yang sudah terlanjur mengisi skornya 6 bisa menggunakan angka 6 di sini
bisa menggunakan angka 6 di sini, kemudian di bawahnya kita tulis 6. Tetapi karena saya sudah terlanjur kasih 5, maka tetap seperti ini. Kemudian di replace with berubah menjadi 6. Kemudian kita tekan replace all. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru, apabila muncul seperti ini artinya Bapak Ibu belum menilai atau memberi poin pada bagian Google Form anak. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengubah semuanya menjadi dalam bentuk yang sesuai kita inginkan, nah maka apabila muncul hasil seperti ini, maka ini akan terjadi apabila Bapak Ibu belum memberi poin atau memberi skor pada pekerjaan anak. Atau apabila terjadi seperti ini atau mungkin tidak ada jawaban, maka kita bisa langsung saja ganti dengan 0. Nah, setelah itu barulah kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk kita masukkan dalam bentuk matriks ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu manual, kita klik satu persatu, tulis satu persatu atau copy satu persatu. Nah, ini kita hanya masukkan saja sesuai namanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nah di sini sudah saya siapkan tabel untuk Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini adalah contoh tabel yang sudah saya buat dalam bentuk matriks untuk memudahkan Bapak Ibu menganalisis soal atau memindahkan soal dari analisis Google Form ke bentuk matriks melalui Microsoft Excel. Nah, setelah itu kita tinggal mengcopy skor yang sudah kita ubah dalam file mentah dari Google Form. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk contoh bagian ini, jumlah adalah bagian keseluruhan, jumlah total, jawaban sesuai yang ada pada poinnya masing-masing. Kemudian skor maksimal adalah jumlah total dari seluruh jawaban yang benar. Kemudian untuk nilainya, dan yang terakhir adalah rata-rata nilai siswa. Kemudian yang berikut di bawah juga ada jumlah per butir soal, kemudian skor maksimal per butir soal. Tentunya untuk bagian skor maksimal, skor untuk pilihan ganda dan isian serta uraian memiliki skor maksimal yang berbeda-beda sesuai butir soalnya. Kemudian yang berikut ini menunjukkan berapa persen dari nilai atau capaian anak dari soal nomor 1 sampai seterusnya, dan kemudian ini rata-rata penilaian untuk per butir soalnya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat dan perhatikan. Di sini akan saya berikan yang pertama adalah kita copy data yang tadi. Nah, dalam hal ini karena ini belum sesuai urutan dan nilainya juga belum sesuai dengan urutan, ini kita masih menggunakan file mentah yang kita copy dari Google Form. Jadi ini kita harus copy satu persatu sesuai absensi. Tetapi karena ini hanya contoh, jadi saya anggaplah ini nilai anak yang sudah saya susun sesuai absensi. Kemudian kita copy dan paste pada file Excel yang sudah saya buat sebelumnya.
Apabila sudah dikopikan, secara otomatis nilai presentasi jumlah seluruh hasil anak sudah jelas terlihat melalui tabel matriks. Baik, suster dan bapak ibu guru semuanya, cukup sekian mengenai penjelasan saya mengenai analisis nilai menggunakan Google Form dan Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.